memang di kita nih hampir semua pejabatnya bilang aman, terkendali, tapi kayaknya memang perlu melakukan himbauan untuk penghematan juga sih. Di dua negara tetangga yang ada beritanya itu Filipina sama Thailand. Thailand. Nah, ada berita dari Thailand nih teman-teman. Coba minta tolong di play dari IG bahwa Thailand itu sudah mereka sudah mengumumkan ke masyarakatnya bahwa akan terjadi krisis energi, terutama BBM. Dan untuk mengantisipasi itu, mereka memberlakukan WFH. Ya. Jadi di apa namanya? Bahkan di mana? Di Pakistan ya? Apa di Ini yang Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu yang memberlakukan WFH, Thailand satu, terus yang Filipina memberlakukan 4 hari kerja. Jadi mereka sebenarnya sudah apa itu namanya? Sudah ada antisipasinya ya. Pertamina tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Bahlil mengakui jalur pelayaran di sekitaran Selat Hormuz mengalami gangguan akibat dinamika konflik di kawasan tersebut. Bahkan kondisi ini berdampak kepada arus distribusi minyak mentah dan produk energi global, termasuk pengiriman yang menuju ke Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah sudah mencari alternatif sumber crude lain seperti Middle East atau Asia Tenggara dan sebagian akan dialihkan dengan mengambil crude oil dari Amerika Serikat untuk menjamin ketersediaan pasokan. Dari Sindonews Digital, krisis minyak, Thailand wajibkan PNS WFH. Jadi mereka udah antisipasi itu. ya? Ya. Nah sebelumnya Filipina mengatakan jumlah hari kerja dipangkas jadi 4 hari kerja. Jadi mereka untuk mengantisipasi itu penghematan apa namanya? Mengantisipasi kelangkaan BBM, akhirnya mereka melakukan penghematan BBM dengan cara itu. Kalau di Pakistan udah kampus udah ditutup. Kampus sekolah udah libur semua. Online. Semua online untuk mengurangi pergerakan penduduk yang menggunakan BBM. Nah memang setiap negara punya cara yang berbeda-beda. Memang negara-negara tersebut mungkin bukan penghasil minyak. Kalau kita kan masih menghasilkan minyak ya, walaupun produksi kita nggak besar, hanya Thailand ini juga bukan penghasil minyak ya? Iya, penghasil minyak juga, cuman mungkin nggak besar juga sama kayak kita. Cuman mungkin dia lebih antisipatif ya. Nah, memang di kita nih hampir semua pejabatnya bilang aman, terkendali, tapi kayaknya memang perlu melakukan himbauan untuk penghematan juga sih, supaya ada awareness juga gitu untuk nggak jor-joran menggunakan BBM. Ini cukup ya? Ada slide berikutnya, teman-teman. Nah ini, jadi selain WFH, pemerintah Thailand menerapkan penghematan energi dengan mengatur suhu AC, pembatasan penggunaan listrik, penggunaan lift, dan penangguhan perjalanan dinas luar negeri. Oke. Ya. Cukup ya? Ya, ini jadi memang kita balik lagi ke studio. Ini jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand ini udah ini ya, antisipatif ya. Dia langsung buat pergerakan untuk mengurangi beban penggunaan BBM yang berlebihan. Dan hal-hal positif sih sebenarnya, ini perlu dicontoh juga gitu. Walaupun kita mungkin memang aman. Nah, tapi menariknya gini, Bib. Ada statement seperti itu dari pemerintah, masyarakatnya nggak panik gitu loh. Iya. Bagusnya kan itu kan. Iya, benar-benar. Nah, kalau di kita kemarin sempat ada omongan itu. Iya, langsung. Di ujung. Makanya buat masyarakatnya dan juga pemerintah mesti antisipasi untuk informasi fake news ya. Karena dalam situasi yang kayak begini, ada aja orang yang membuat berita palsu, hoax, yang tujuannya untuk membuat panik masyarakat, membuat chaos, sehingga situasi menjadi tidak menentu. Jadi sama kayak kemarin yang Selat Hormuz itu kan AI itu, dan itu banyak orang percaya gitu. Dan saya yakin ini pasti akan ada banyak hoax yang beredar, sehingga masyarakat panik, antri di SPBU, kemudian diserbu. Apalagi ketika mereka datang ke SPBU, SPBU-nya lagi tutup, karena pengirimannya belum datang. Padahal kan biasa kayak gitu kan. Cuman dalam situasi yang nggak normal, itu menjadi nggak biasa tuh.
Jadi bikin gitu. panik ya? Jadi bikin panik. Nah itu antisipasinya gimana itu? Nah Pertamina juga harus melakukan berbagai langkah nih. Misal, tidak boleh ada orang beli BBM berlebihan. Misalnya lewat jerigen memang nggak boleh. Cuman kan itu di daerah-daerah masih ada tuh. Orang pakai motornya pakai jerigen gitu untuk dijual lagi ke publik. Nah itu udah nggak boleh tuh sebenarnya. Itu udah ketat tuh. Jadi CCTV segala macam. Kemudian motor-motor atau mobil-mobil yang menggunakan tangki dengan daya besar tuh, angkot-angkot dimodif yang harusnya kan isinya paling berapa sih, 200 atau 300 ribu ya. Udah full banget tuh. 30 sampai 35 liter lah. Itu bisa sampai 60. Itu udah nggak mungkin lah kalau itu. Nah itu dari pegawai SPBU-nya juga harus aware dengan itu. Mungkin kalau SPBU-nya milik Pertamina ya, SPBU Koko ya, mungkin itu bisa gitu, jelas dan tegas gitu. Cuman kalau SPBU Dodo ini yang dealer own, dealer operate itu yang kadang suka agak nakal gitu. Jadi mereka membiarkan aja masyarakat beli banyak gitu. Nah sekarang memang mesti dibatasin gitu. Nah tapi kan kalau dibatasin ini agak susah juga nih. Ya memang budaya masyarakat kita memang mudik ini nanti gimana? Nah budaya masyarakat kita memang semuanya pengen serba enak. Budaya yang pengen serba dilayani, serba cepat, pengennya semuanya tersedia, nggak mau nunggu segala macam gitu. Itu mesti kita akui sih. Kadang kita nggak sabar, lama banget sih ini. Gitu. Padahal dalam situasi yang tidak normal itu memang harus dilakukan gitu. Kita harus terbiasa untuk antri, terbiasa untuk nunggu, terbiasa untuk dapat jatah masing-masing gitu, sesuai dengan porsinya, supaya nggak berlebihan. Nah kalau kita membiarkan semua orang beli BBM seenaknya, ya habis lah, pasti habis. Jadi kalau bukan barangnya nggak ada, barangnya ada, cuman dibatasin supaya kita hidupnya lebih panjang. Gitu. Bukan berarti kita batasin barang yang nggak ada, kita justru batasin karena barangnya ada, tapi kita pengen hidup lebih panjang. Gitu. Nah tapi besok ini bukannya niat melawan pembatasan, tapi karena memang untuk mudik kan biasanya perjalanan jauh nih. Ini bagaimana nih baiknya Pertamina mengantisipasi ini? Ya kalau Pertamina sih memang selalu sebagai operator memang selalu tersedia ya. Kebutuhan dari pemerintah apa pasti mereka menyediakan gitu. Sebenarnya kan ini kebijakan negara bukan kebijakan korporasi. Jadi kalau negara pengen ya udah tetap mudik dengan jumlah besar, semua normal ya udah Pertamina mau tidak mau ya menyiapkan itu, menyiapkan kebutuhan itu gitu. Tapi kalau negara pengen punya kebijakan lain, misalkan PNS untuk saat ini semuanya WFH deh. Kecuali PNS yang harus bertemu dengan masyarakat, pelayanan, rumah sakit, bandara, segala macam. Tapi untuk yang lainnya bisa WFA semuanya. Supaya pergerakannya juga tidak begitu banyak. Membatasi BBM-nya ya. Sekolah juga sama. Kita kan udah punya pengalaman Zoom kan. Pandemi, ya udah lakukan dengan itu untuk dalam situasi yang sekarang. Kemudian pembeliannya dibatasin. Satu mobil misalkan cukup 20 liter aja atau 10 liter. Motor juga cukup satu dalam ini sekali gitu misalkan. Itu boleh-boleh aja gitu. Bukan berarti kita nggak punya minyak, bukan. Tapi itu untuk mengantisipasi supaya itu tadi kita bisa hidup lebih panjang. Bukan berarti ada atau semuanya kita habiskan gitu. Ya, biar hidup lebih panjang aja gitu. Dan tapi menurut Mas Gaib, posisinya sekarang ini melihat eskalasinya Timur Tengah, sudah perlu diambil langkah-langkah itu nggak? Sudah perlu, harusnya ya. Kita kan nggak tahu nih perang kapan. Dalam politik kan yang ada cuma ketidakpastian. Karena kepastian itu sesuatu yang nggak bisa kita tetapkan. Yang bisa kita tetapkan adalah dalam saat politik dan perang itu adalah ketidakpastian. Jadi bahwa politik dan perang itu tidak pasti, ya udah ketidakpastian itu mesti kita ambil sebagai langkah untuk antisipasi kita ke depan. Nah, langkahnya yang diambil ya udah kita harus memang berhemat. Sebenarnya dalam keadaan perang atau tidak, ya memang kita harus hemat energi. Toh kita udah jadi negara pengimpor minyak terbesar.